Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Malaya dengan NIM 811142230. Di sini saya akan memaparkan terkait investigasi pendidikan anti korupsi mata kuliah pendidikan anti korupsi. Jadi yang saya akan bahas di sini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada kronologi kasus, yang kedua ada identitas pelaku, yang ketiga ada dakwaan dan putusan, yang keempat ada implikasi kasusnya. Pembahasan yang pertama yaitu ringkasan kasus. Terdakwa bernama Sri Waluya merupakan kepala desa Gadareden, Kecamatan Jatinam, Kabupaten Klaten, saat itu nonaktif. Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2019 di desa Gadaren, Kecamatan Jatinam, Kabupaten Klaten. Terdakwa diduga telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdakwa ditahan oleh penyidik, penuntut umum, dan pengadilan sejak Desember 2019 hingga Maret 2021 selama proses penyidikan, penuntutan, dan juga persidangan. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum yang beralamat di Jiwan Kartosuro Soekarjo. Persidangan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Dalam persidangan, terdakwa didakwa oleh penuntut umum melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Majelis Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang kemudian memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhin pidana penjara 4 tahun serta denda 200 juta dan juga barang bukti berupa perangkat elektronik dikembalikan kepada terdakwa, sementara biaya perkara dibebankan oleh terdakwa. Adapun identitas dari pelaku dengan nama Sri Waluya, tempat lahir di Klaten, umur 59 tahun, lahir pada 5 Juli 1961, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, dan tempat tinggal di Dukuh Susuhan RT 17 RW 3 Desa Gedaren, Kecamatan Jatinam, Kabupaten Klaten. Agama Islam dan juga pekerjaan kepala desa Gedaren saat itu sedang nonaktif. Selanjutnya yaitu ada penahanan, ditahan oleh penyidik sejak 3 Desember 2019 sampai dengan 22 Desember 2019 dan juga ditahan oleh penuntut umum sejak 23 Desember 2019 sampai 31 Januari 2020. Ada pembebaran penahanan karena sakit sejak 8 Januari 2020. Ditahan kota oleh penuntut umum sejak 26 Agustus 2020 sampai juga 14 September 2020. Ditahan dalam tahanan kota atas perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tinggi Semarang sejak 3 Januari 2021 sampai 1 Februari 2021 dan juga ditahan pada tahanan Kota Semarang perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tinggi Semarang sejak 2 Februari sampai 2 Maret 2021. Selanjutnya, adapun dakwaan dari penuntut umum yaitu yang pertama, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu dakwaan subsider pasal 8 junto 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya adapun putusan pengadilan yang pertama dan menyatakan terdakwa Sri Waluya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, menjatuhkan pidana terdakwa Sri Waluya dengan pidana penjara selama 4 tahun dan juga denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurung selama dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan juga menetapkan barang bukti berupa 1 unit laptop Asus warna hitam, 1 unit telepon genggam Oppo warna hitam, 1 unit telepon genggam Nokia warna hitam, dan 1 unit telepon genggam Oppo warna hitam. Dikembalikan kepada terdakwa dan juga membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Selanjutnya,
Beberapa ada implikasi kasus yang akan terdampak setelah kasus ini, yaitu ada implikasi hukum. Terdakwa Waluyo dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan juga denda 200 juta. Jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Barang bukti berupa perangkat elektronik dikembalikan kepada terdakwa dan juga terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000. Adapun implikasi finansialnya yaitu terdakwa dijatuhi hukuman denda yang cukup besar, yaitu Rp200 juta. Jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan. Putusan ini dapat berdampak pada kerugian finansial yang harus ditanggung oleh terdakwa. Adapun implikasi sosialnya, sebagai kepala desa, terdakwa telah melanggar kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya. Putusan ini dapat menimbulkan stigma negatif terhadap terdakwa di lingkungan masyarakat dan juga hukuman penjara yang dijatuhkan dapat memisahkan terdakwa dari keluarga dan komunitasnya untuk sementara waktu. Dan juga ada implikasi karirnya, yaitu sebagai kepala desa, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat dan pencabutan jabatan sebagai kepala desa. Rekam jejak terdakwa sebagai pejabat publik yang terlibat korupsi akan sulit dihapus, sehingga dapat mempengaruhi peluang karirnya di masa depan. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.